Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Malika Alia Syifa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai replikasi virus yang ada pada pertemuan kedua kali ini. Jadi apa aja sih yang dibahas pada pertemuan kali ini? Nah, ini adalah beberapa hal yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama ada tujuan pembelajaran, lalu ada pengertian, jenis, delitik, dan lisogenik, dan kita akan melaksanakan kuis. Nah, ini merupakan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Di antaranya, siswa dapat menganalisis struktur dan bentuk virus berdasarkan karakteristik penyusunnya, menguraikan tahapan replikasi virus dengan menggunakan diagram atau media visual, serta menilai peran virus dalam kehidupan baik yang menguntungkan maupun merugikan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan atau kalian boleh menonton video singkat ini bersama-sama. Ayo kita tonton. Berdatangan ke Rumah Sakit Pusat Wuhan awal Desember 2019. Dr. Li Wenliang, dokter di rumah sakit, kemudian menyebarkan berita lewat sosial media bahwa para pasien menunjukkan gejala radang paru-paru akibat virus. Di mana berita ini merupakan pejabat kesehatan Cina mulai menyelidiki pecahnya wabah. Sejumlah pasien pertama punya akses ke pasar ikan Wuhanan yang juga menjual binatang liar. Tanggal 1 Januari, pasar ditutup. Melakukan atau mengikuti pandemi yang luar Mengawali biasa. tahun 2020, pejabat kesehatan Cina mengumumkan penyebabnya, sebuah virus corona jenis baru. Nah, setelah kalian menonton video tersebut, lalu apa sih hipotesis yang bisa kalian ambil dari video tersebut? Sekarang buat hipotesis dan tulis sesuai LKPD yang sudah Ibu berikan. Berdiskusi dengan kelompok masing-masing ya. Nah, setelah kalian menulis hipotesis, sekarang Ibu mau tanya, apa sih yang bisa kalian lihat dari video tersebut dan bagaimana sih hal tersebut dapat terjadi? Lalu apakah COVID bisa menular dan bagaimana sih cara mengatasinya? Nah, maka dari itu, kita harus tahu dulu bagaimana sih si virus ini dan bagaimana dia dapat menular serta berkembang biak. Nah, jadi hal inilah yang dinamakan replikasi virus. Nah, replikasi ini merupakan suatu proses biologi virus dengan menggandakan diri melalui sumber daya dan mesin molekuler yang dimiliki oleh sel inang itu sendiri, di mana sel inang ini adalah tubuh kita. Nah, virus ini juga bergantung pada sel inang untuk mereplikasi materi genetiknya DNA atau RNA dan membentuk partikel baru yang disebut virion. Nah, prosesnya ini dapat dimulai dari pengikatan pada sel inang, lalu ada pelepasan materi genetik dan replikasi genom. Kemudian masuk ke tahap sintesis protein, lalu perakitan partikel virus baru, serta pelapasan virus baru dari sel inang. Nah, apa sih tujuan dari replikasi virus ini atau apa sih tujuan dari virus ini untuk menggandakan diri atau bereproduksi? Nah, yang pertama yaitu demi kelangsungan hidup virus, di mana sebagai manusia juga untuk bisa melangsungkan hidup dan tidak memusnahkan spesies, yaitu dengan memperbanyak diri, yaitu dengan cara mereproduksi. Nah, begitupun juga dengan virus, di mana replikasi itu merupakan cara virus untuk mempertahankan keberadaannya di lingkungan agar tidak punah. Tanpa proses ini, virus itu tidak dapat berkembang biak dan akan tereliminasi atau punah. Tujuan dari replikasi yang kedua yaitu adaptasi serta evolusi. Hal ini juga dialami oleh seluruh makhluk hidup termasuk kita, begitupun juga virus. Nah, dalam proses replikasi ini, mutasi itu dapat terjadi pada materi genetik virus. Mutasi ini memungkinkan virus beradaptasi dengan kondisi lingkungan atau bahkan menghindari respon dari imun inang. Dan yang terakhir, tujuan dari replikasi virus ini yaitu penyebaran infeksi. Nah, penyebaran infeksi ini seperti yang terjadi pada COVID-19 yang lalu, di mana dengan menghasilkan partikel virus baru, maka virus ini dapat menginfeksi sel-sel lain dalam tubuh inang, serta memperluas jangkauan infeksi. Nah, bisa kita lihat di sini contohnya pada
penyebaran COVID-19, di mana nama virusnya itu SARS-CoV-2 yang menginfeksi sel inang dengan memberikan pada reseptor AC2 di permukaan sel, terutama di saluran pernafasan. Lalu setelah masuk ke dalam sel, virus ini menggunakan materi genetik yaitu RNA dan mensintesis protein virus baru menggunakan mesin seluler inang. Nah, setelah virus baru ini ada atau dihasilkan, kemudian dilepaskan dan menginfeksi sel-sel lain menyebabkan penyebaran virus secara lokal. Hal ini itu terjadi pada kita semua, di mana ketika kita menularkan atau tertular penyakit COVID-19 itu akan nyeri di paru atau susah bernapas yang serta sistemik. Hakikatnya, replikasi virus ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada daur litik, yang kedua ada daur lisogenik. Nah, daur litik ini menjadi replikasi virus dengan mengadakan diri dengan cepat atau secara cepat, di mana dapat menyebabkan kerusakan pada sel inang hingga sel tersebut pecah atau lisis. Kemudian, virus pada daur litik juga menggunakan seluruh sumber daya sel inang untuk bisa menggandakan diri. Sedangkan pada daur lisogenik yang menjadi lanjutan dari daur litik atau bagian dari daur litik ini menjadi replikasi virus dengan materi genetik virus itu disisipkan ke dalam genom sel inang. Materi genetik virus ini juga bergabunglah dengan DNA sel inang tanpa langsung membentuk virus baru. Nah, sel inang akan tetap hidup dan berfungsi normal sampai virus itu diaktifkan kembali. Nah, marilah kita bahas mengenai daur litik. Nah, daur litik ini terjadi ketika pertahanan sel inang itu lebih lemah dibandingkan dari infeksi virus itu sendiri. Nah, sehingga virus itu mampu bereproduksi secara banyak. Nah, sel inang ini akan pecah dan mati. Maka terbentuklah virus-virus baru yang disebut virion di sel inang tersebut. Nah, seluruh tahapan daur litik ini berlangsung secara cepat, di mana ada adsorpsi, penetrasi, sintesis, dan replikasi, pematangan atau perakitan, serta lisis. Nah, inilah tahapan dari daur litik. Yang pertama yaitu ada adsorpsi, di mana virion itu menempel pada reseptor yang spesifik. Lalu ada penetrasi, yaitu ujung serabut ekor ini akan membuat lubang untuk menembus dinding sel inang dan akan menginjeksi materi genetiknya kepada sehingga kapsid virus ini menjadi kosong atau mati. Lalu yang keempat ada sintesis dan replikasi, di mana virus itu menghidrolisis dan mengendalikan materi genetik sel inang untuk membuat asam nukleat atau materi genetik salinan serta komponen protein virus yang baru. Lalu ada pematangan dan perakitan, di mana virus itu akan menghidrolisis serta mengendalikan materi genetik sel inang dan membuat asam nukleat dan protein komponen virus yang baru. Dan terakhir yaitu ada lisis atau pecah, di mana virus ini akan menghasilkan enzim lisozim yang dapat merusak dinding sel inang, di mana dinding sel inang ini akan mengakibatkan terjadinya osmosis sehingga sel inang ini akan membesar dan akhirnya lisis atau pecah. Dan keluarlah virion-virion baru atau virus-virus baru yang akan menginfeksi sel-sel lain. Yang kedua atau daur virus yang kedua yaitu ada daur lisogenik, di mana sel inang ini pada alur ini tidak segera pecah, tetapi bahkan mereproduksi itu secara normal. Pada daur lisogenik juga replikasi genom virus itu tidak menghancurkan sel inangnya. DNA virus bakteriofag akan berinteraksi dengan kromosom sel. Kromosom sel inang membentuk profag. Jika sel inang yang mengandung profag tersebut membelah diri untuk bereproduksi, profag akan diwariskan kepada sel-sel anakannya. Inilah fase atau daur dari lisogenik, di mana yang pertama ada absorpsi, yaitu suatu virion yang menempel pada reseptor spesifik itu dengan sel inang dengan menggunakan bagian dari serabut ekornya. Lalu ada penetrasi, yaitu virus menginjeksi materi genetiknya ke dalam sel inang sehingga kapsid virus itu kosong. Lalu ada penggabungan, di mana DNA virus bakteriofag itu bergabung dengan DNA bakteri atau sel inang membentuk profag. Dalam bentuk profag ini, sebagian besar gen berada dalam fase tidak aktif, tetapi ada sedikitnya satu gen yang selalu aktif. Lalu ada pembelahan. Nah, jika sel inang ini membelah, setiap anakannya akan mewarisi profag. Profag ini dapat diinduksi menjadi aktif, sehingga mengakibatkan sel daur itu litik. Lalu, sintesis, di mana profag aktif akan keluar dari kromosom bakteri, sehingga DNA bakteri atau sel inang itu akan hancur. Kemudian terjadi fase replikasi DNA bakteriofag.
bagian tubuh virus, dan seterusnya seperti pada daulitik. Nah, begitulah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga kalian bisa mendapatkan serta memahami semua materi yang saya ajarkan pada pertemuan 2 kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.